Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 30 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Aba ya Bapa." Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Persatuan dan Cinta dalam Trinitas. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari Raya Misteri Allah beserta kita. Kristus yang adalah kehadiran Allah yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang membawa kita
menjadi bagian dari keluarga Allah. Menurut kalender liturgi gereja, hari Minggu setelah Hari Raya Pentakosta adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yaitu misteri Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, kita percaya akan satu Allah, tetapi bahwa sesuai kitab suci diwahyukan kepada kita tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentu bagi kita terasa sulit untuk memahaminya. Mengapa kita percaya akan satu Allah, namun dalam 3 pribadi? Tritunggal atau Trinitas itu dapat dijelaskan seperti yang kita pahami pada minuman kopi. Dalam kopi ada air, kopi, dan juga gula. Ketiganya dicampur dan dilarutkan sehingga menjadi satu, seperti yang kita sebut kopi. Dan kita tidak mengatakan, "Saya ingin air, kopi, dan gula." Tetapi kita mengatakan, "Saya ingin kopi." Namun dalam kopi itu mengandung air, kopi, dan juga gula yang menjadi satu. Saudara-saudari terkasih, dari segi teologis, kita memahami bahwa Tritunggal atau Trinitas itu adalah satu Allah dalam 3 diri atau kepribadian. Tuhan Yesus sendiri telah mengungkapkan kepada kita lebih banyak misteri tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang kita ketahui tentang Tritunggal Maha Kudus adalah apa yang telah diajarkan dan diberitakan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus telah mewahyukan kepada kita tentang Bapanya, sehingga kita tahu bahwa Allah kita adalah Bapa kita. Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, sehingga kita mengenal Yesus sebagai anak Allah. Dan juga Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Ia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyatakan Bapanya agar kita memiliki Allah sebagai Bapa yang melindungi kita. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, sehingga kita dapat memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita, seperti seorang teman yang berjalan bersama kita dan mendampingi kita. Tuhan Yesus pun mengungkapkan kepada kita tentang Roh Kudus, agar kita dapat mengetahui dan mengalami bahwa Allah membimbing kita, mengarahkan hidup kita, serta memberi kita semua kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tetapi lebih daripada itu, misteri Trinitas seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus adalah model kehidupan Kristen kita. Tuhan Yesus menggambarkan Trinitas sebagai kesatuan atau keesaan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Ia berkata, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau." Saudara-saudari terkasih, ini adalah gambaran dari kesatuan yang total dan sempurna. Trinitas adalah hubungan kasih Allah. Trinitas adalah Allah persahabatan, Allah penuh cinta, Allah kebersamaan, Allah persatuan dan kerukunan. Dan inilah kabar baik tentang Trinitas bagi dunia, saat dunia menderita perpecahan dan hubungan yang retak. Sebagai gereja, menjadi tugas kita untuk menggemakan dan menyuarakan persatuan dan cinta, seperti yang tergambar dalam Trinitas itu sendiri. Jika kita memahami tentang Trinitas itu sendiri,
maka itu adalah persatuan dan cinta Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah pribadi yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas, mulia dan kudus. Melihat manusia yang jatuh dalam kehidupan yang terikat dengan kedagingan, Allah melalui Tuhan Yesus Kristus hadir dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia. Dengan karya Roh Kudus, Allah memanggil manusia untuk berjuang menjalani kehidupan dengan berani, sekalipun harus menderita. Karena pada hakikatnya, orang yang hidup dan percaya pada Trinitas itu akan memperoleh janji Allah, yaitu keselamatan. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Trinitas itu, marilah kita semakin giat mewartakan persatuan dan cinta kepada dunia, sehingga dunia pun menerima janji keselamatan itu. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.